Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus pada ibadah awal tahun 2021 pagi hari ini, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam ibadah minggu selanjutnya. Kebaktian awal tahun 2021 tanggal 1 Januari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto dari GKI Taman Aries, dan pagi hari ini tema kita adalah keseimbangan hidup Kristen. Sedangkan kebaktian minggu tanggal 3 Januari 2021 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Selanjutnya, untuk menjadi perhatian jemaat dan simpatisan GKI Pakuwon bahwa ibadah online dan onsite minggu untuk tanggal 3 Januari 2021, 10 Januari 2021, dan terakhir tanggal 17 Januari 2021, ibadah onsite ditiadakan. Kembali diulangi, ibadah onsite ditiadakan karena untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi penyebaran penyakit COVID-19 setelah masa libur Natal dan Tahun Baru. Ibadah minggu onsite akan dibuka kembali pada hari Minggu 24 Januari 2021, sekaligus kita akan merayakan perjamuan kudus awal tahun. Untuk ibadah tengah minggu dan ibadah doa malam diliburkan dan akan dimulai kembali untuk ibadah tengah minggu pada tanggal 13 Januari 2021. Dan untuk ibadah doa malam dimulai kembali pada hari Sabtu 16 Januari 2021. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Saya mengundang kita semua untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Umat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama dengan makhluk alam semesta, kita puji Allah kita. Hai makhluk alam semesta. Kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada saat ini. Pertama-tama kita mengucap syukur bahwa kita sudah melewati tahun 2020 dan kita memasuki di 1 Januari tahun 2021, di mana kita sudah melewati perjuangan pergumulan itu. Banyak kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun bencana, banyak penderitaan, sakit penyakit, kematian. Maka saat itu kita bersyukur pada saat ini. Karena itu juga kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon dan Jemaat Pakuwon serta saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Ibadah ini saat ini mengangkat suatu tema keseimbangan hidup Kristen. Umat diharapkan dapat memahami makna takjub pada kuasa Allah berdasarkan teks hari ini, dan diharapkan dapat menghayati ketakjuban pada kuasa Allah dengan cara hidup sesuai perintahnya. Mari kita memuji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, kita sangat menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh.
Kita seringkali jatuh di dalam dosa dengan berbagai bujukan, rayuan, tawaran yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara. Karena itu kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan kita semua ambil kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi masing-masing. Katakan secara jujur kepada Tuhan apa yang selama ini kita lakukan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengampuni kami manusia yang berdosa. Kita percaya bahwa Allah dengan belas kasih dan kemurahannya telah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mengakuinya. Maka ya Tuhan, pada saat ini ampunilah dosa kami. Amin. Oh Allahku. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Allah yang telah mengampuni dosa kita. Karena itu kita mendapatkan berita anugerah. Mari kita berdiri. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dengarkanlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, dirangkul dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku, diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, dirangkul dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku, diangkatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita
berdoa, lebih dulu kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur di mana Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Saat ini ya Bapa, kami tetap memohon pimpinan Tuhan di awal tahun 2021 yang baru ini, yang akan kami jalani, kami tapaki. Masih banyak yang harus kami tempuh di tengah-tengah padang gurun yang luas, penuh dengan kerikil yang tajam. Disitulah ya Bapa, dengan keberanian dan pengharapan sekaligus kepada Tuhan yang menolong kami. Ya Bapa, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nanti dilanjutkan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Terakhir. Begini bunyinya: apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita lanjutkan kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan keyakinan dan pengharapan yang penuh pada Tuhan Yesus. Tema saat ini adalah keseimbangan hidup Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal keseimbangan, apa itu keseimbangan? Kita lihat ada sebuah definisi, yaitu tentang keseimbangan. Kita lihat di sebuah slide, keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan persamaan, baik statis maupun dinamis, ketika tubuh di tempat pada berbagai posisi. Jadi keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi kita, baik itu yang statis maupun dinamis. Nah, kalau keseimbangan itu tidak ada, kalau keseimbangan itu tidak punya, maka kita akan mengalami kehancuran. Seperti slide di yang nanti kita, ya ini sebuah slide di mana kita lihat batu, saudara. Ya, batu ini bisa menyambung tanpa semen, tanpa apa, itu semua adalah karena keseimbangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan keseimbangan itu maka dia bisa berdiri kokoh. Bila tidak terjadi keseimbangan, maka akan mengalami kehancuran, maka akan mengalami keberantakan, akan mengalami kebinasaan, akan mengalami kematian, akan mengalami hal-hal yang bersifat seperti itu, yang destruktif. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat sebuah video singkat tentang
太惊险了！哇！一个，底座这小伙子在调整啊！啊！太惊险了，难以置信。要踏入土公路。掌声！哎，了不起！哎呦，太绝了，漂亮！ Bapak Ibu, ketika kita menonton video ini sungguh menegangkan. Kenapa? Sebab kalau salah sedikit dan tidak punya keseimbangan, maka orang yang di atas itu bisa jatuh. Tapi dia pakai pengaman karena pinggangnya dikasih tali pengaman. Keseimbangan itu bukan hanya pada orang yang ada di atas, tetapi keseimbangan itu juga tergantung pada orang yang di atas bola batu itu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan posisinya dengan dia memegang pipa besi itu. Tetapi setelah berhasil, maka tepuk tangan yang meriah ditunjukkan kepada orang yang melakukan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, keseimbangan itu penting dalam hidup kita. Ya, hidup ini juga perlu keseimbangan. Kalau kita tidak punya keseimbangan, maka semua akan rusak. Alam menjadi rusak. Hubungan kita dengan sesama manusia juga rusak. Coba kita lihat di sebuah slide. Nah, inilah saudara, kalau tidak terjadi keseimbangan sosial, maka akan terjadi kekacauan, kerusuhan, di mana konflik. Banyak anak-anak remaja, anak-anak muda, karena dia tidak punya keseimbangan dalam hidupnya, dia konflik, dia mengalami perpecahan satu dengan yang lainnya. Ini antar sesama. Dan kita lihat dengan alam, bila terjadi ketidakseimbangan, luar biasa alam digerogoti, dieksploitasi untuk diambil mineralnya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Maka alam ini hancur, alam ini rusak. Dan video slide berikutnya, kita lihat saudara, sungai yang mestinya mengalir dengan air yang jernih, ternyata tumpukan sampah yang ada di atasnya. Ini suatu pemandangan yang tidak baik, tidak bagus, tidak indah, menimbulkan penyakit, menimbulkan bau dan sebagainya. Dan selanjutnya
Slide berikutnya. Kebakaran hutan. Hutan itu sudah lenyap karena kepentingan golongan pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, itulah yang saya tampilkan lewat 4 slide itu, di mana terjadi ketidakseimbangan hidup manusia. Ketidakseimbangan hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, menjadi pertanyaan kita, mengapa bumi ini bisa hancur? Mengapa sesama manusia itu bisa terjadi konflik sosial, konflik horizontal satu dengan yang lainnya? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama-tama, dasarnya gambar manusia telah rusak. Yang pertama, yang dasar utama adalah gambar manusia itu telah rusak. Allah telah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar Allah itu manusia diciptakan dengan baik. Allah itu diciptakan oleh Allah itu dengan bagus. Tetapi rusak gambar itu. Saudara-saudara, kalau gambar itu rusak, apa jadinya? Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa gambar itu rusak? Gambar itu rusak karena manusia ingin menaklukkan, manusia ingin berkuasa. Di dalam Kejadian pasal 1, 26, 27 dan 28 itu terkait dengan penciptaan manusia. Ketika manusia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, Allah menugaskan manusia supaya manusia itu menaklukkan dan berkuasa atas alam itu. Nah, kata menaklukkan dan berkuasa ini ditafsirkan oleh manusia itu negatif. Ditafsirkan secara destruktif. Di mana manusia ingin menaklukkan. Manusia ingin berkuasa, menghancurkan bumi ini, menghancurkan apapun juga. Kenapa Tuhan berkata menaklukkan dan berkuasa? Supaya manusia tidak menyembah binatang, supaya manusia tidak menyembah alam. Manusia hanya menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini di dalam kata takluk dan berkuasa itu terkait di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ketika Tuhan menghadirkan manusia di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada manusia, kelolahlah taman ini, supaya taman ini menjadi indah, taman ini menjadi bagus. Ternyata manusia tidak taat mengelola taman ini, tidak mengelola bumi ini, tetapi manusia menghancurkan, manusia menaklukkan dengan keinginan hatinya, kepentingannya, egonya. Akhirnya alam menjadi rusak, manusia rusak. Terjadi bullying, penindasan, ketidakadilan terhadap sesamanya, penghancuran, kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok koruptor, kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk destruktif yang ingin menghancurkan, yang ingin memuaskan rasa ego manusia. Allah telah mengatakan kepada kita supaya kita mengelola alam ini, Taman Eden ini, bumi ini dengan baik. Nah, saudara, yang ketiga, manusia rusak gambarnya karena apa? Karena manusia ingin menjadi Allah. Ya, manusia ingin menjadi Allah. Ketika manusia di Taman Eden, manusia jatuh di dalam dosa. Dia tergoda dengan ajakan bujukan iblis. Ya. Padahal di dalam Mazmur pasal 8 ayat 6, manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Kalau Allah menciptakan manusia hampir sama dengan Allah, itu berarti manusia bukan Allah. Karena itu manusia jangan bermimpi ingin jadi Allah.
Manusia jangan bermimpi engkau berkuasa terhadap yang lain. Enggak. Manusia itu lemah. Manusia itu ringkih. Manusia itu tidak berdaya. Nah, saudara, itulah yang menjadi penyebab bahwa manusia itu yang merusak alam ini dan tidak punya keseimbangan. Hidup kita sebagai orang Kristen juga punya keseimbangan. Hidup orang Kristen harus seimbang, saudara. Nah, apa itu hidup manusia? Hidup orang Kristen itu harus seimbang. Keseimbangan kita itu bisa terjadi karena kita berjumpa dengan Allah. Kita berjumpa dan berdamai dengan Allah. Diri kita berjumpa dan berdamai dengan Allah. Saya membuat catatan bagaimana Paulus dulu, Saulus, ya, Saulus dulu adalah orang yang ingin menghancurkan ataupun mengejar-ngejar orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus. Tetapi di tengah perjalanannya dia berjumpa dengan Allah. Dia mengalami perjumpaan pribadi, dia berdamai dengan Allah di situ. Akhirnya dia mau dipakai Tuhan. Ini yang pertama-tama, saudara, bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Yang kedua, saudara, keseimbangan terjadi bila kita berdamai dengan diri kita sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Jangan stop di situ. Ada kelanjutannya, seperti dirimu sendiri. Allah tidak hanya meminta kita mengasihi sesama manusia, tetapi dirimu sendiri. Kalau kita hanya mengasihi sesama manusia, tetapi kita tidak mengasihi diri kita sendiri, maka itu juga terjadi ketidakseimbangan. Kita bisa menjadi orang munafik. Kita mencoba mencari muka, mengasihi orang, tetapi kita benci diri kita. Kita banyak kesel, kita banyak ngeluh, kita tidak mengasihi diri kita. Allah itu membuat satu komposisi yang sama, berimbang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebaliknya juga, kita jangan hanya mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita. Nah, ini juga susah. Seimbang, saudara. Yang kedua itu, keseimbangan antara diri kita dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, karena itu kita betul-betul harus melihat keseimbangan yang Tuhan telah ciptakan. Yang ketiga adalah menjalankan misi. Menjalankan misi. Apa yang kita sudah terima berkat dari Tuhan, apa yang kita rasakan kasih karunia Tuhan, karena itu seimbangnya adalah kita lanjutkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya. Firman Tuhan katakan, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, yang sudah keluar dari masa kegelapan, dan sebagainya. Supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang baik kepada mereka. Kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada mereka. Jadi seimbang. Bukan hanya kita cuma minta berkat Tuhan doang, tetapi kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Itu seimbang, saudara. Jadi seimbang itu bukan saja tubuh, tetapi kehidupan spiritualitas kita. Ya. Jadi bagaimana kita sudah menerima berkat, ya, ya kan? Blessed to be blessing, ya. Sudah diberkati dan menjadi berkat. Nah, di sini keseimbangan. Orang yang sudah mendapat berkat tapi tidak menjadi berkat itu egois, ya, egois, saudara. Jadi keseimbangan itu penting dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam kitab Wahyu. Saya fokus di dalam ayat Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Di tahun yang baru ini kita diajak untuk melihat bahwa lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu firman Tuhan. Dia mengajak kita untuk
sesuatu yang baru. Kita punya satu misi ke depan, sesuatu yang baru. Ya. Jadi Allah ciptakan sesuatu yang baru. Yang lama kita tinggalkan. Nah, Matius 25 ayat 45 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Artinya apa? Artinya terhadap sesama kita juga yang paling hina. Nah, ini tantangan yang besar. Bahwa terhadap mereka yang dipenjara, terhadap mereka yang haus, terhadap mereka yang lapar, terhadap mereka yang telanjang, sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita juga melakukan yang terbaik? Nah, Allah tidak jauh-jauh. Allah tidak butuh sesembahan kita kalau kita tidak melakukan dalam kehidupan nyata. Firman Tuhan seringkali mengatakan, percuma ibadahmu, percuma gambus kecapi yang nyaring dan bagus, tetapi hidupmu tidak adil, hidupmu penuh penindasan, kamu melupakan mereka yang tertindas, melupakan mereka yang miskin, yang dipenjara, yang haus dan lapar, bahkan yang telanjang. Nah saudara, inilah sebuah bentuk panggilan bagi kita. Bagaimana kita melakukan keseimbangan yang baik. Keseimbangan orang Kristen, saudara, keseimbangan Kristen saya gambarkan segitiga seperti ini. Nah saudara, saya gambarkan segitiga. Pusatnya adalah Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan makhluk non manusia yaitu binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan alam lainnya, saudara. Jadi Allah menciptakan itu semua. Tetapi kita bukan serta-merta tidak peduli terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Harus seimbang. Manusia juga seimbang yang diciptakan oleh Allah. Melakukan bagaimana tugasnya terhadap makhluk yang non manusia, terhadap alam. Kalau alam ini rusak, coba itu bagaimana? Kalau makhluk non manusia itu rusak, nah sudah kita tahu ya, banyak binatang laut yang terpapar, ya, karena makannya apa? Plastik-plastik yang dibuang manusia, sampah yang dibuang ke laut. Jadi banyak saudara binatang-binatang atau ikan makan plastik dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita makan ikan, ikan itu juga terkontaminasi. Saya melarang anak saya makan apa itu keong, Ya keong, ya keong darat itu darah. Nah itu saya larang. Kenapa? Itu tinggalnya di pinggir laut. Coba Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan, ya, kerang, maksud saya kerang, ya. Kerang darah itu yang tinggal di pinggir laut. Coba laut di pinggirnya itu sudah tercemar dengan timbal-timbal. Nah, ketika kita makan kerang darah yang sudah tercemar itu, kita terefek dengan penyakit. Ini bahaya Bapak Ibu. Dan lagi pula, kerang itu dia punya kotoran ada di dalamnya. Jadi kalau kita makan langsung tes. Padahal itu termasuk kotorannya juga. Ya. Dan juga misalnya ayam. Ayam yang diumbar di sampah-sampah. Makanannya itu adalah sampah. Kotoran-kotoran plastik termasuk di dalamnya. Ketika kita makan telur, ini bahaya buat kita. Nah inilah saudara, jadi iklim yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Inilah keseimbangan kita. Inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen.
Bagaimana kita mempertahankan keseimbangan itu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, disinilah kita lihat bahwa panggilan kita di tahun yang baru, tahun 2021, bahwa kita menjaga keseimbangan dalam hidup Kristen kita. Inilah panggilan tahun yang baru. Nah, saudara, kalau kita berpikir tahun baru, apanya yang baru sih? Walaupun ganti tanggal, walaupun ganti tahun, tetap aja sama. Ya, Januari itu berasal dari satu budaya dewa Janus yang bermuka dua. Dia punya muka dua, belakang dan depan. Nah, saudara, kita diajak untuk melihat ke depan. Oke, belakang itu sebuah sejarah yang tidak pernah kita lupakan. Tetapi jangan membuat kita menjadi trauma di belakang kehidupan kita. Pandemi, COVID-19, penderitaan, masalah ekonomi. Jangan kita menoleh ke belakang, walaupun itu tidak pernah terlupakan. Tetapi bagaimana kita menuju ke depan. Nah, saudara, saya sedikit cerita saja. Waktu Januari, akhir tahun saya tugas di Purbalingga. GKI itu Purbalingga bersama cici pertama saya. Cici pertama. Ternyata cici pertama saya bulan Maret meninggal. Saya bilang sama anaknya, tanya dokter, apa ini COVID? Dokternya mengatakan bukan. 2 kali dokter mengatakan bukan. Itu namanya pneumonia. Orang lansia. Ya, dia memang ada gula, ada jantung. Kemudian saudara kena DB waktu itu, demam berdarah. Akhirnya dalam hitungan hari meninggal. Saya pun tidak bisa hadir. Dimakamkan saya juga tidak hadir karena kondisi saya juga lemah. Karena itu COVID mulai booming, saudara. Maret, April, COVID itu booming. Nah, saudara, kalau saya ingat-ingat lagi masa lalu, saya tidak akan bisa maju. Itu sebuah sejarah. Ya. Wajah lama itu sebuah sejarah. Tetapi kita punya wajah baru menuju ke depan. Inilah yang harus kita lihat. Ada keseimbangan dalam hidup kita, saudara. Ya. Yaitu apa? Spirit yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Semangat, spirit, harapan yang baru, itulah yang bisa mengubah sikap hidup kita. Yang mengubah karakter kita. Karena apa? Kita tertuju kepada Yesus Kristus. Dia akan memberikan satu langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, marilah kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kita mendapatkan banyak berkat. Marilah kita menjaga keseimbangan hidup Kristiani kita. Ingat segitiga tadi, ya, segitiga tadi. Manusia, alam, dan makhluk non manusia. Kita jaga itu menjadi satu ekosistem yang serasi dan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah dengan sikap berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami berada di tengah-tengah persimpangan antara duka dan suka, antara kehidupan yang penuh traumatis dan penuh pengharapan. Kami berada di tahun yang baru ini. Banyak duka menyelimuti kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memimpin menyertai kami. Kami sampai memasuki tahun 2021. Biarlah kami boleh punya pengharapan, semangat yang baru, motivasi yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan yang memanggil kami untuk hidup menjadi orang-orang yang seimbang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Papua. Terima kasih sudah selesai pembangunan ini. Terima kasih karya-Mu yang agung. Lewat anak-anak-Mu yang mau berkorban, yang mau mempersembahkan dirinya, uangnya, sehingga gereja ini berdiri di sini. Biarlah banyak orang bisa merasakan, banyak orang yang boleh turut hadir di tengah-tengah ibadah. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, biarlah bersuka cita untuk bersama-sama di sini. Berkatilah kesehatannya. Pendeta Yerusa Maria, Tuhan berkati bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk para penatua dan keluarganya, para aktivis, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya, jemaat yang tidak kami sebutkan. Mungkin mereka sakit, mereka bergumul dalam kehidupannya, mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun juga. Tuhan tolong, Engkau tidak pernah terlambat, sekalipun mungkin berlambat-lambat. Biarlah tangan-Mu ya Bapa yang menjamah, yang memberkatinya, yang memberikan peluangnya. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan segenap kabinetnya. Biarlah Engkau memberikan hikmat, memberikan kesehatan. Engkau pimpin anak-Mu Bapa, Engkau lindungi dari rongrongan orang-orang yang ingin menjatuhkannya, orang-orang yang ingin mengganggunya. Tuhan berkati bersama tentara dan polisi yang menjaga keutuhan bangsa ini. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk badan legislatif. Kiranya Tuhan memberikan satu penilaian yang adil, satu penilaian yang sungguh-sungguh objektif untuk bangsa, membangun bangsa ini, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Biarlah mereka tidak korup, mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, biarlah negeri kami penuh damai, penuh cinta, penuh sukacita. Kelompok radikal, kelompok narkoba, kelompok koruptor, biarlah Tuhan yang akan menghadapi mereka semua. Tuhan, berkatilah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan di awal tahun 2021 ini, dan kita akan menyatakan syukur dengan nats persembahan diambil dari Imamat 22 ayat yang ke-29. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Untuk pengumpulan persembahan
dapat dilakukan dengan cara transfer atau menggunakan media pembayaran yang akan tercantum di layar Bapak dan Ibu. Mari kita akan membawa persembahan kita dengan mengiringi dari pelengkap Kidung Jemaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan menyambut fajar pagi hari di tahun 2021 ini. Dan kembali pada pagi hari ini kami mau menyatakan syukur kami untuk kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan bagi Tuhan dan boleh dipakai untuk memperlebar dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap tangan yang akan mengelolanya di dalam hikmat bijaksana yang daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih-Nya akan kekal. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya pembaharuan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus
memampukanmu menjadi pembawa pembaharuan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Amin.